Dalam kesempatan ini kita akan bicara ilmu waris dalam konteks Al-Quran dan hadis, atau ilmu waris dalam pandangan syariat Islam. Kita tidak bicara ilmu waris dalam konteks kompilasi hukum Islam, KHI istilahnya, kompilasi hukum Islam yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara. Kita nggak komentar masalah itu, karena memang ilmu waris dalam konteks kompilasi itu berbeda dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Ya, bukan berbeda 100%, tapi banyak perbedaan-perbedaan. Kenapa? Ya karena itu sudah hasil dari kompilasi. Kompilasi itu kan artinya campuran-campuran sana. Itu pola pikirnya orang-orang anggota dewan. Ya, manusia ikut campur di situ. Jadi kita nggak komentari sisi situlah. Kita bicara dari sisi syariat Islam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang dasar hukum. Ya. Ini dasar hukum tentang ilmu waris. Ante yang duduk di situ nggak bakal ngelihat. Ya, saya nggak nerangin panjang lebar loh ya. Anda ngelihat sendiri. Tum yang duduk di situ, kalau lehernya miring saya nggak tanggung jawab. Situ aja mas, duduk sebelah sana loh. Duduk sebelah sana. Sana loh, sebelah sana mas. Sebelah situ kelihatan, malah lebih nyaman antum duduk yang pintu sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri di sini. Kalau saya sebelah kanan, dari arah saya sebelah kanan. Jadi ini dasar hukumnya, yaitu mungkin di fotokopi nanti kali ya dibagi ya. Ya. Jadi ini dasar hukum dalam perhitungan ilmu waris. Ya, ini dasar hukumnya. Nanti silahkan dipelajari di rumah, dibaca ayat-ayat ini, terjemahnya silahkan dibaca satu-satu. Dan ini satu-satunya permasalahan yang dibahas secara mendetail di dalam Al-Quran, ya, sampai pada ayat yang ke-13. Di situ ada janji Allah mereka yang menghitung waris secara syar'i dengan surga. Ya, kemudian di sini ada ancaman, ya, ancaman mereka yang tidak menghitung waris dengan syariat Islam akan terancam dengan azab. Ya, ini ancaman azab mereka yang tak mau menghitung waris secara Islam. Ya, oke, kita lewat. Nanti di fotokopi. Kemudian ini komentar Ibnu Katsir. Maaf, ini berubah, pindah komputer terus biasa begitu. Ya, pindah komputer terus berubah format ini. Ini komentar Ibnu Katsir tentang pada ayat-ayat yang di atas. Ya. Ibnu Katsir bilang ilmu faraid atau ilmu waris itu hukum Allah. Jangan melampaui batas atasnya dengan memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris atau menguranginya dengan sebuah tipuan. Tetapi bayarlah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang disebutkan Ibnu Katsir ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Bukan banyak, sudah rata-rata. Yang terjadi di masyarakat ini yang disebut Ibnu Katsir ini, tipuan-tipuan. Harta dikuasai kakak tertua, maka kakak tertua bikin tipu daya untuk menguasai harta. Banyak. Atau harta dikuasai oleh istri, ini lebih banyak lagi. Ya, ini yang lebih banyak lagi. Kenapa?
Karena masyarakat Indonesia itu punya rumus, Pak. Ini rumus orang Indonesia. Apa itu? Harta suami, harta saya. Ini yang ngomong perempuan. Harta suami, harta saya. Harta saya bukan harta kamu. Ini rumusnya, Pak. Hafalin itu. Ya. Siapa yang bikin rumus? Saya sendiri. Jadi hartanya suami itu harta istri. Jadi yang dimiliki oleh suami itu punya saya, gitu. Tapi kalau istri Anda punya harta, jangan coba-coba Anda colek. Ya, mau berantem. Nah, itulah orang Indonesia. Jadi kalau suaminya wafat, maka harta itu akan dikuasai oleh istri. Penyebabnya adalah selama kehidupan rumah tangga, gaji Anda dikuasai 100% oleh istri Anda. Seperti di kajian yang lalu. Anda dapat gaji yang karyawan, 100% dikuasai oleh istrimu. Kan gitu kan? Itu nggak mau. Ya. Itu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Mau orang Jawa, mau suku apapun, ini yang terjadi begini sudah. Sehingga kalau ketika dia wafat, maka yang terjadi itu hartanya suami udah di kantong ini dikuasai sama si istri. Ini bahaya, ini kezaliman ini ya. Ini berbahaya sekali. Dan masih banyak lagi tipuan-tipuan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai macam trik ya. Ini komentar Ibnu Katsir. Beliau mengomentari dari ayat yang ke-14 hingga kesimpulannya kata beliau itu adalah merubah hukum Allah dan tidak ridho dengannya. Seperti masyarakat udah ya nggak usah pakai hukum waris Islam, ribet ini itu, udah bagi aja menurut selera kita, kompromi deh. Ini berbahaya, Pak. Karena hukum ini datangnya dari Allah yang pasti benar, pasti adil dan pasti baik. Jadi jangan coba-coba untuk merubah hukum Allah, jangan coba-coba merasa sok pinter dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ini hadis Nabi yang berkaitan dengan harta warisan. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Berikanlah bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maksudnya di ayat-ayat yang tadi. Ya. Maksudnya di ayat-ayat yang di atas tadi. Udah bagi aja sesuai yang Allah bagi di atas itu. Dan ini tambahan hukum dari Rasulullah SAW. Dan jika terdapat kelebihan, maka diberikan kepada para lelaki. Nanti ini saya jelaskan. Jangan nanya dulu. Kemudian ngajar waris ini paling santai, Pak. Kenapa? Pokoknya ngitung duit itu paling enak. Waris itu apa? Nah, ini pahami dulu waris itu apa. Ya, ini yang penting nih. Waris itu apa? Waris itu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Faham maksudnya? Si A selama hidupnya punya harta, nggak usah ditulis mas, nanti difotokopi. Jangan nulis, taruh pulpennya, taruh pulpennya. Anda nggak paham ini, berikutnya bubar. Ya, ini bukan kajian umum. Anda nggak paham pertama, bahwa setelahnya nggak paham. Ya, inilah uniknya ilmu waris. Dia saling mengikat. Kayak belajar matematika gitu Pak. Anda tidak ngerti rumus, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Paham? Ya, baik.
Tapi santai aja, nggak usah tegang. Warisan itu pindah kepemilikan. Dari siapa? Dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup. Contohnya gini, si A selama hidupnya punya harta. Dia punya harta. Lalu si A ini wafat. Ya. Dan si A punya keluarga, punya istri, punya anak, punya saudara kandung. Ketika dia wafat, maka harta-harta si A yang dia miliki itu akan menjadi milik ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anaknya, saudaranya yang hidup saat itu. Ini yang disebut dengan warisan. Jadi, jika seseorang si A tadi itu masih hidup, lalu saya mau bagi warisan saya. Serem, Pak. Ini penampakan namanya. Masih hidup kok bagi waris, berarti kamu sudah mati dong, kan gitu. Seperti ketika saya live di Wisal TV, ada satu orang dari daerah mana gitu lupa, saya telepon. Dia Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Oh silahkan Pak. Begini Pak Ustadz, saya sudah mati. Waduh. Itu semua yang di studio itu ketawa nungging-nungging Pak. Saya nahan ketawa nggak bisa karena saya sudah mati. Sebentar Pak, ini yang telepon siapa? Saya bilang. Jadi waris itu kalau ada orang masih hidup lalu dia bilang dia bagi-bagi waris, wah ini serem Pak. Jadi kalau masih hidup bukan dikategorikan sebagai masalah warisan. Waris itu kalau yang bersangkutan yang punya harta sudah wafat, sudah meninggal. Paham sampai sini? Oke. Lalu dalam warisan itu ada 3 komponen. Nggak usah dicatat. Nanti dibagi. Komponen pertama ada yang namanya pewaris. Pewaris itu siapa? Pewaris itu orang yang meninggal dan dia yang punya harta. Ya, dia meninggal punya harta. Kalau dalam hukum fikih klasik, meninggal atau dianggap meninggal, udah nggak usah dipertanyakan yang dianggap meninggal. Karena ini zaman dulu yang belum ada teknologi. Ya. Ya kalau sekarang mesti diketahui lah, meninggal mesti diketahui dengan berbagai macam teknologi yang ada. Ini nggak usah ditanya biar nggak tambah ruwet di pikiran. Jadi yang namanya komponen pertama adalah pewaris namanya. Pewaris ini orang yang meninggal dan dia punya fulus. Tapi kalau meninggal nggak punya duit jangan ngomong warisan, Pak. Ya. Tapi ngomong warisan sebagai ilmu untuk bantu orang lain aja, kan gitu kan? Oke. Yang kedua, ada yang namanya ahli waris. Siapa ahli waris itu? Keluarga yang hidup ketika pewaris meninggal. Hidup ketika pewaris meninggal. Saya sering ngasih contoh begini, Pak. Satu keluarga rekreasi. Naik mobil, ada si ayah gini, kalau dalam waris jangan ngomong ayah ibu, kita ngomongnya suami, istri, anak, dan ayah ibu. Kemarin orang Indonesia suami dipanggil ayah, kan gitu kan, istri dipanggil ibu. Kalau dalam waris suami Anda bilang ayah, kacau nanti. Jadi tetap dipanggil suami, ayah, anak, suami, istri, anak, ayah, ibu. Paham? Nah, jadi kalau nanya meninggalkan seorang ibu yang Anda maksud istri, ngitungnya salah nanti. Ya, susah nanti.
mau dapat daging nanti dikasih tempe, salahnya sendiri kan. Oke, ya satu keluarga naik mobil, di situ ada suami, istri, ada anak-anaknya. Di tengah jalan terjadi kecelakaan, Pak. Ini contoh ngarang kecelakaan. Kemudian dalam kecelakaan itu si anak yang pertama umpamanya meninggal di tempat. Ya. Si ayah dari anak ini, yaitu suami dan istri, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit si suami wafat. Ya. Kemudian disusul oleh si istri wafat. Paham? Pertanyaannya, apakah si anak dapat warisan dari si ayahnya? Kenapa? Dia meninggal lebih dulu dibanding ayahnya. Paham, Pak? Nah, itu maksudnya. Ya. Apakah si istri dapat warisan? Dapat. Kenapa? Karena dia meninggal setelah suami, walaupun selisih waktunya 5 menit. Paham? Saya kasih contoh paling ekstrim. Di masyarakat Jawa yang sudah meninggal tidak dikasih warisan. Ya, masyarakat Jawa nih, udah meninggal, dia nggak usah dikasih warisan, yang hidup aja. Ya. Jadi warisan, ahli waris itu siapa? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Karena warisan tidak dibagi-bagi, maka ahli warisnya wafat satu demi satu. Umpama nih, nggak dibagi-bagi warisannya, ahli warisnya wafat satu demi satu. Sekarang setelah berjalan sekian puluh tahun, warisan mau dibagi. Bagaimana ngitungnya? Sedangkan ahli warisnya sudah pada wafat. Maka dihitung siapa yang hidup dari ahli waris di saat pewaris wafat. Faham? Makanya saya ngomong pelan-pelan ya. Faham sampai sini? Oke. Poin ketiga. Apa itu ada hak ahli waris? Maksudnya bagian ahli waris diketahui secara pasti. Maksudnya apa? Tahu ilmunya. Jadi duitnya ada, tahu ilmu pembagiannya. Kalau duitnya nggak ada, ya jangan ngomong warisan, Pak. Ya, tahu haknya berapa bagian masing-masing. Ini 3 komponen penting dalam pembagian waris.